Aku sekarang di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Barusan aku anterin temanku yang sudah bekerja di manajemenku selama 6 tahun. Dan dia selesai bertugas di sini, balik ke Jepang. Sedih banget. Tapi life goes on ya. Kita harus semangat. Dan sampai ketemu lagi kawanku. Hati-hati di jalan. Kami selalu nunggu kedatangan kamu lagi, Hanayo, di Jakarta, Indonesia. Selamat datang di Weekly Monologue, Hiroaki Kato. Selamat datang di Weekly Monologue Hiroaki Kato, konten di mana aku jelasin tentang kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Minggu ini mulai dari tanggal 7 April, hari Senin. Aku ketemu adik kelasku yang sekarang bekerja di Jakarta, namanya Shiori. Dan aku dan Shiori kampusnya sama di Tokyo, namanya Tokyo University of Foreign Studies, dan sama-sama jurusan Bahasa Indonesia. Tentu generasinya beda jauh ya. Tapi aku dengar keadaan dia sekarang bekerja di Jakarta dan dia lebih fokus ke bisa dibilang kesulitan bekerja di Jakarta. Sebenarnya aku sering dengar cerita seperti ini. Dulu pernah exchange Indonesia sebagai mahasiswa atau pernah datang ke Indonesia sebagai turis. Dan mereka benar-benar jatuh cinta sama Indonesia, mulai suka Indonesia, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja di Indonesia. Jadi mereka berharap, karena mereka selama exchange atau selama jalan-jalan, mereka itu benar-benar menikmati Indonesia dan benar-benar jadi suka Indonesia. Jadi mereka berharap setelah mereka mulai tinggal di Indonesia, terutama di Jakarta ya, atau mulai bekerja di Jakarta, rasanya tetap sama terhadap Indonesia atau terhadap orang-orang Indonesia. Tapi lama-lama kok rasanya beda ya gitu. Jadi tinggal di Jakarta atau di Indonesia sebagai mahasiswa atau sebagai turis sama sebagai pekerja itu totally lain ceritanya. Pasti orang-orang juga, pasti teman-teman juga bisa bayangin kan, itu pasti beda gitu. Tapi karena gara-gara pertama kali datang ke Indonesia itu lewat exchange atau jalan-jalan, mereka masih punya euforia yang benar-benar mereka enjoy Indonesia waktu itu gitu. Sebenarnya masalah seperti ini tuh terjadi di Jepang juga. Maksudku adalah contohnya mantan manajerku itu pernah bekerja sama aku di sini, di Jakarta, Indonesia. Dan terus dia itu memang dari dulu punya cita-cita pengen kerja di Jepang atau pengen tinggal di Jepang karena dia itu suka banget Jepang. Dia tuh lulusan jurusan bahasa Jepang, sastra Jepang di sini. Terus dia benar-benar suka Jepang. Dan suatu hari dia pengen tinggal di Jepang. Setelah resign dari manajemenku, keluar dari manajemenku dan berhenti sebagai manajerku, dia itu dapat job di Jepang, terus pindah ke Jepang. Nah, cita-cita dia kan terwujud ya, selamat gitu. Tapi sebelum dia berangkat ke Jepang, dia tuh excited banget bisa memulai hidup baru di Jepang gitu. Tapi sebelum dia berangkat ke Jepang, aku ceritain ke dia, aku bilang ke dia, Semoga setelah kamu mulai bekerja di Jepang, tetap suka Jepang seperti sekarang ya. Karena aku sendiri tahu perasaan itu. Dan waktu itu dia nggak begitu paham maksud aku. Tapi setelah dia tinggal di Jepang selama 3-5 tahun ya dia di situ ya. Dia baru kerasa kayaknya, bukan kayaknya sih, dia pernah ceritain ke aku setelah 3 tahun, 4 tahun di sana. Sekarang aku baru paham maksud kamu
yang kata-kata kamu yang sebelum aku berangkat ke Jepang. Jadi memang semua orang itu punya image atau bayangan tentang hidup impian di negara Jepang atau di Indonesia. Itu belum tentu sama gitu dengan bayangannya. Dan temanku ini juga merasa hal yang sama di Indonesia. Gara-gara dia itu kan suka banget di Indonesia dan suka banget orang Indonesia. Tapi sekarang dia bekerja di sini sebagai orang Jepang, sebagai atasan untuk teman-teman orang Indonesia. Jadi harus perintah atau harus nyuruh bawahan-bawahan dia untuk mengikuti aturan, atau dia harus push, atau dia kadang-kadang harus marahin teman-teman Indonesia karena belum bisa mencapai targetnya atau segala macam. Itu dia selalu punya sebuah dilema, karena di satu sisi dia nggak mau menyakiti orang Indonesia, tapi dari kewajiban perusahaan yang dia harus nyuruh atau dia harus mendidik teman-teman Indonesia dengan kadang-kadang dengan cara agak keras atau agak dingin gitu. Jadi dia itu lagi ada di fase-fase yang dia merasa sudah tidak dia sudah nggak dia merasa nggak secinta dulu terhadap Indonesia gitu. Tapi aku mengerti banget perasaan itu. Jadi semoga suatu hari dia mengatasi fase-fase itu dan kembali mengingatkan kembali lagi betapa dia suka Indonesia. Aku juga merasa hal yang sama waktu dulu, tapi aku udah mengatasi dan sekarang aku benar-benar menikmati hidup di sini. Mungkin bisa dibilang lebih menikmati daripada waktu aku di Jogja gitu. Ya, waktu di Jogja juga cukup menikmati, tapi di sini setelah dewasa, setelah mulai bekerja juga, tetap aja aku bisa menikmati hidup di Indonesia gitu. Semoga adik kelasku ini juga begitu, kembali suka dan cinta Indonesia lagi. Tanggal 8 April, hari Selasa. Aku meeting sama orang manajemenku dari Jepang. Maksudnya Yoshimoto Jepang. Ngobrol tentang future plan di masa depan. Karena seperti aku ceritain di dalam video sebelumnya, weekly monolog sebelumnya, manajemenku Yoshimoto Creative Indonesia tutup di Indonesia. Tapi sebagai talent, sebagai aktor, sebagai penyanyi, aku tuh kontraknya tetap bersama Yoshimoto Jepang. Ngerti nggak ya? Yoshimoto Creative Indonesia udah nggak ada lagi. Itu salah satu cabang dari Yoshimoto Jepang. Udah tutup. Tapi kalau sebagai talent, aku tetap kontrak sama Yoshimoto Jepang. Jadi aku setidaknya tahun ini, itu aku masih kontrak sama Yoshimoto Jepang. Jadi Yoshimoto Jepang, staff dari Yoshimoto Jepang datang ke Indonesia untuk aku ngobrol untuk future plan. Dan kami segera harus cari tempat baru yang aku bisa masuk, perusahaan baru di sini yang bisa tanggung jawab aku. Dan sebenarnya udah ada calonnya, tapi mungkin untuk video-video berikutnya aku bisa ceritain tentang itu juga. Cuma waktu tanggal 8 April ini aku ngobrol tentang itu gitu topiknya. Jadi semoga segera fix dan aku bisa sampaikan ke kalian di sini gitu. Anyway, kita meetingnya di Pizza 4 Piece namanya, di Mori Tower Sudirman. Di situ ada sebuah restoran Itali tapi dari Jepang. Tapi mereka gerai pertama mereka buka itu di Vietnam. Ngerti gak sih? Orang Jepang buka resto Itali di Vietnam. Dan itu jadi sempat hits banget di Vietnam. Akhirnya mereka buka di Jepang. Terus setelah ini datang ke Indonesia, mereka udah buka di sini di Mori Tower. Lantai berapa ya? 14 gitu. Itu pizzanya enak banget, pizza rendang pakai sambal matah, enak banget. Jadi teman-teman yang suka pizza atau teman-teman suka masakan Itali, silahkan coba di Pizza 4 Piece.
recommended banget sih. Tapi ini bukan endorse ya. Aku cuma merasa benar-benar enak pizzanya. Dan habis ketemu orang Yoshimoto Jepang, aku anterin Hanayo ke bandara. Aku lagi di bandara anterin temanku yang mau pulang ke Jepang. Hanayo. Ya, tahu kan kalian dari manajemen. Aku sudah 14 tahun di Indonesia dan 6 tahun di kantorku Yoshimoto. 6 tahun di Yoshimoto manajemen aku. Akhirnya selesai bertugas di sini, dia balik ke Jepang. Ini malam terakhir sebelum meninggalkan Indonesia. Tapi kami semuanya menantikan kamu datang ke sini lagi. Nanti ya. Jangan lupa kita ya. Tidak akan lupa. Jangan lupa Indonesia ya. Ya, saya sangat cinta Indonesia. Asik. Dan orang Indonesia juga. Asik. Jadi saya pasti balik lagi ke sini. Siap. Janji ya. Siap. Amin. Mari kita makan sebelum kamu berangkat. Kalian tahu Hanayo itu siapa? Hanayo adalah satu-satunya karyawan orang Jepang yang ada di Yoshimoto Creative Indonesia selama ini. Sebenarnya aku sama Genki ada di manajemen, tapi kita kan bukan karyawan ya, kita kan talent. Ada karyawan, staff Yoshimoto Creative Indonesia, satu-satunya orang Jepang adalah si Hanayo. Mungkin ada beberapa yang kenal Hanayo atau pernah lihat Hanayo di konten YouTube Daisuke Botak. Kalian tahu Daisuke Botak, seorang YouTuber dan pelawak yang sempat hits di sini. Dia itu pernah bikin sebuah drama di YouTube namanya Panggil Aku Daisuke, dan dia pakai lagu Aku Jakarta Sunset di dalam drama itu. Dan di dalam video-video itu Hanayo main sebagai aktor. Jadi mungkin beberapa yang kenal Hanayo lewat Daisuke Botak kali ya. Kenapa disiksa? Aku hampir mati. Kok bisa? Kenapa? Tabrakan. Tabrak? Badak. Hah? Apa? Enggak. Daisuke-san pengen ke kebun binatang. Lihat badak. Ya. 大輔大丈夫？ごめん、さっき彼氏が来たと思ったから。彼氏? Oke, saya mandi dulu ya. Jangan lupa, もしノックが聞こえたら入れてあげてね。それ絶対彼氏だから。彼は背が高くて色が白くて超イケメン。分かった？忘れんなよ。 Kali ini, karena Yoshimoto Creative Indonesia tutup, Hanayo juga memutuskan untuk resign dari Yoshimoto, terus pulang ke kampung halaman di Jepang. Hanayo itu sebelum gabung ke Yoshimoto Creative Indonesia, dia pernah bekerja di Bali selama 8 tahun kalau nggak salah. Dia itu editor majalah dan juga desainer majalah juga. Jadi dia lulusan desain, jadi dia bisa desain apa aja termasuk majalah gitu waktu itu. Dan setelah dia resign dari perusahaan Bali yang bikin majalah itu, dia pindah ke Yoshimoto Creative Indonesia dan selama 7 tahun bekerja di sini gitu. 6 tahun ya kali ya. Jadi total ya hampir 15 tahun tuh dia di Indonesia, tapi sekarang dia memutuskan untuk mau pulang ke Jepang. Alasannya adalah karena bapak Hanayo sakit dan dia punya kakak tapi sangat sibuk katanya, jadi dia harus menemani bapak. Gitu. Jadi keadaan bapak memang beberapa tahun belakangan ini bapak sudah sakit, bapak Hanayo sudah sakit, tapi makin kesini keadaannya makin tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi dia harus menemani bapak. Jadi dia, dan timingnya juga ya, Yoshimoto Creative Indonesia udah tutup kan. Jadi dia memutuskan untuk balik ke Jepang. Hanayo itu kan baik banget orangnya dan ceria, suka ngobrol, dan dia itu suka banget lawak,
suka banget nyanyi juga, suka banget musiknya juga. Jadi kita sering makan bareng, ngobrol bareng. Jadi aku benar-benar sedih banget Haneo harus meninggalkan Indonesia. Padahal dia itu pengen tetap stay di sini. Dia benar-benar suka banget Indonesia. Awalnya dia kan suka dari Bali ya, tapi sekarang udah tinggal di Jakarta, dia udah terbiasa dan dia udah mulai suka Jakarta juga, dan banyak teman udah ada di sini juga. Jadi sebenarnya keinginan dia itu pengen lanjutin hidup dia di Indonesia, cuma keadaannya tidak membolehkan seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk pulang, tapi suatu hari dia tetap punya keinginan pengen hidup lagi, pengen tinggal lagi di Indonesia. Semoga di kampung halaman Haneo hidup berjalan lancar. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan semoga apa yang kamu inginkan di kampung halaman kamu semua terwujud. Atau semoga suatu hari bisa datang ke Indonesia dan hidup di Indonesia lagi. Aku juga berharap semoga bisa bekerja sama lagi untuk kedepannya. Walaupun dia udah keluar dari manajemen aku Yoshimoto Jepang. Tapi semoga bisa bekerja sama lagi untuk masa depan. Amin. Haneo-san, 本当にありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしてます。Haneo-san、ありがとう。またね。その背中は何ですか？背中。背中。いやー、吉本クリエイティブインドネシア。さすが。魂背負ってますね。気をつけてね。またね。Tanggal 9 April hari Rabu. Ketemu dan dinner bersama dengan 3 orang Jepang namanya Kei, Kazuki, dan juga Kana. Mereka tiga-tiganya sekarang sudah bekerja di Jakarta. Tapi beberapa tahun yang lalu, mereka itu sempat bertugas sebagai guru asisten bahasa Jepang di SMA di Indonesia. Jadi Kei dan Kana di Makassar, si Kazuki di Malang. Dan sebenarnya aku tuh pernah ketemu Kei dan Kana di Makassar. Waktu aku manggung di Makassar, mereka kebetulan lagi bertugas di Makassar. Jadi mereka datang ke venue, terus kita ketemu di sana. Dan setelah itu mereka pulang ke Jepang dulu, lalu balik ke Indonesia lagi untuk bekerja. Dan mereka sekitar 10 bulan bekerja sama dengan sekolah sebagai guru asisten dan lewat program namanya Nihongo Partners. Nihongo adalah bahasa Jepang, partners. Itu sebuah program dari Japan Foundation, namanya itu organisasi pemerintah yang membantu pendidikan di sini. Jadi mereka dikirim ke sekolah untuk mengajar bahasa Jepang. Dan aku sangat berterima kasih kepada teman-teman Nihongo Partners ini karena mereka lah yang tetap mempertahankan mempertahankan di sekolah-sekolah Indonesia untuk mengajar bahasa Jepang. Karena makin kesini makin banyak bahasa yang diajarin di sekolah di Indonesia juga. Dulu kan bahasa Jepang sangat populer di sini, banyak yang menggemari belajar bahasa Jepang juga. Tapi makin kesini makin suka bahasa Korea atau bahasa ya Inggris, Prancis ya tentu saja iya ya, bahasa Chinese, bahasa Mandarin ya pasti iya. Tapi mereka lah yang tetap membuat teman-teman SMA jadi fans Jepang gitu. Karena menurut aku pengalaman pernah ketemu sama orang Jepangnya langsung, itu sangat berarti buat hidup mereka gitu. Banyak yang, karena pernah ketemu sama orang Jepang dan dia sangat baik, aku suka Indonesia, aku suka Jepang gitu. Itu pasti bisa jadi pola pikirnya seperti itu, pernah ketemu sama orang Jepang yang baik gitu. Dan teman-teman Nihongo Partners sangat berusaha keras untuk itu, jadi aku sangat berterima kasih kepada mereka. Dan setelah mereka hidup sebagai guru asisten di masing-masing area,
Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Medan, ada yang di Palembang dan segala macam. Pokoknya berbagai macam daerah lah mereka ke sana. Terus setelah itu mereka kan kembali lagi ke Jepang dan lanjutin hidup masing-masing. Cuman setiap tahun ada beberapa teman-teman dari Japan Foundation dan Nihongo Partners ini itu benar-benar jatuh cinta sama Indonesia. Akhirnya mereka memutuskan untuk jalani hidup di Indonesia gitu. Salah satunya adalah Kei, Kazuki, dan Kana ini. Dan mereka itu benar-benar sekarang menikmati hidup di Jakarta di Indonesia. Mereka itu menikmati bekerja di Indonesia. Mungkin suatu hari mereka juga mengalami hal yang sama dengan adik kelasku yang aku ketemu hari Senin dan aku ceritain tadi tanggal 7. Tapi semoga mereka nggak lupa perasaan sekarang yang benar-benar enjoy hidup di Jakarta dan alasan kenapa mereka memilih untuk hidup di Indonesia. Apa yang mereka dapat waktu di Nihongo Partners di Malang dan Makassar. Semoga mereka tetap suka Indonesia setelah bekerja di Indonesia agak lama gitu. Amin. Tanggal 10 April, hari Kamis. Diundang makan siang bersama Brands dan Santri. Brands itu adalah, sekarang aku dan Arina menjadi brand ambassador untuk tahun 2025 untuk minuman Brands. Yang ini dong, Sadipati Ayam sama Essence of Prune. 2 minuman sehat ini, saatnya minum yang sehat. Saripati Prune adalah membantu memelihara kesehatan pencernaan. Kalau Saripati Ayam, suplemen kesehatan membantu memelihara dan kesehatan. Gitu ya. Jadi diundang sama Brands. Ini pertama kali aku dan Arina ketemu CEO Brands dan Santri Mr. Kazu. Itu orang Jepang ternyata. Kami diundang makan di sebuah resto seafood bernama Layar Seafood dan Ikan Bakar di daerah Kelapa Gading. Restonya cozy dan masakannya enak banget. Semuanya enak, bener-bener enak banget. Dan ada CEO dan karyawan-karyawan lainnya juga ikut lunch bersama. Jadi bukan hanya aku dan Arina dan CEO doang, tapi ada banyak karyawan di situ yang makan bersama. Aku dan Arina kan brand ambassador ya. Jadi berarti kami yang menjadi wajah produk 2 ini dari Brands. Dan teman-teman Brands, karyawan-karyawan Brands, tentu saja mereka yang menjual dan selalu bekerja untuk Santri dan 2 minuman Brands ini gitu kan. Jadi menurut aku sangat penting ada kesempatan seperti ini yang aku bisa berkomunikasi dengan karyawan langsung dan karyawan juga bisa komunikasi sama aku dan Arina gitu. Jadi kalau tidak ada kesempatan seperti ini, mereka kan hanya lihat di data, foto, atau video doang. Tapi ya nggak begitu relate lah sama aku dan Arina gitu. Kan sementara aku dan Arina juga kalau untuk menjadi brand ambassador, sangat butuh bantuan dari karyawan-karyawan Brands. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk kita menjalin hubungan yang lebih kuat antar brand ambassador dan juga karyawan gitu. Dan aku benar-benar terima kasih atas kesempatan untuk bisa ketemu sama orang-orang langsung. Karena kami juga setelah lihat wajah-wajah mereka yang karyawan-karyawan Brands, makin kuat dan makin semangat untuk promosi atau menjual 2 minuman ini. Karena aku pengen membuat mereka bahagia juga. Dan tentu saja aku rekomendasi minuman ini bukan hanya karena aku brand ambassador, tapi aku dan Arina sendiri yang benar-benar merasa khasiatnya dari 2 minuman ini. Jadi aku rekomen ke kalian yang lagi nonton ini juga gitu. Dengan pede dan aku nggak bohong, setelah aku minum ini benar-benar jadi sehat. Aku kan orangnya bisa dibilang gampang sakit. Tapi setelah minum ini, aku dan Arina itu minum ini dari sejak bulan September atau Oktober tahun lalu. Padahal kita kan baru mulai menjadi brand ambassador dari
bulan Januari 2025. Tapi sebelum-sebelumnya juga kita tes dulu untuk minum ini karena kita nggak mau bohong. Dan kita sendiri yang membuktikan ini benar-benar bagus untuk kesehatan. Jadi aku rekomend kalian gitu. Dan lucunya adalah teman-teman Brands siapin gamenya juga gitu. Bukan hanya kita ngobrol bareng, lunch bareng juga, tapi di situ ada gamenya. Terus kita main game bersama-sama. Gamenya adalah salah satunya adalah Fukuwarai kalau dalam bahasa Jepang. Jadi ada sebuah gambar, foto muka aku dan Arina sih sebenarnya. Nah, itu parts-partsnya kayak alis, kayak mata, alis, mulut, hidung tuh potong-potong kertasnya. Terus masing-masing member tuh punya satu. Terus tempelin ke kertas untuk bikin muka sesuai dengan foto contohnya gitu. Tapi untuk nempelinnya harus muter dulu 3 kali atau 5 kali. Terus langsung harus nempel stikernya. Karena kalau lihat video pasti tahu gimana caranya, dan itu lucu banget dan seru banget kita kerja sama teman-teman karyawan Brands dan kita jadi satu tim. 3, 4, 5, go! Nah, aku dan Arina benar-benar menikmati gamesnya dan kita senang banget karena hospitalitas dari mereka, Brands, terhadap aku dan Arina. Kita benar-benar berterima kasih kepada mereka, apalagi reserve resto, milih menu, pesan menu, siapin games, dan ada hadiahnya juga lagi kan. Jadi itu siapin seperti itu butuh usaha. Dan aku dan Arina sangat menghargai usaha itu dan berterima kasih kepada teman-teman Brands. Dan kita harus giat, lebih semangat, lebih termotivasi untuk promosi 2 minuman ini. Jadi teman-teman yang lagi nonton ini juga, please coba 2 minuman ini, Saripati Ayam dan juga Essence of Prune. Semoga semakin banyak yang tahu produk ini dan konsumsi minuman ini, Saripati Ayam dan Essence of Prune. Saatnya minum yang sehat. Habis makan siang, aku langsung pindah ke studio rekaman yang sama-sama di daerah Kelapa Gading. Itu kebetulan sih, 2 tempat itu dekat. Jadi aku menemani dan direction recording lagu Shadow of the Light versi Jepang. Aku dulu pernah ceritain di dalam weekly monologue video ini sebelumnya, tapi lagu ini adalah sebuah karya dari Mr. Johnny yang punya Acaraki. Acaraki adalah punya kafe dan juga punya minuman karen yang ada di minimarket yang mereka pokoknya jamu modern lah, jamu modern. Mr. Johnny itu bikin lagu ini, lagunya diciptakan oleh Mr. Johnny sama Mas Johnny sama komposernya Mr. Elwin namanya. Dia itu pianis tapi sekaligus komposer juga untuk membantu komunitas Wayan dan Sinden. Jadi mereka udah upload video dan untungan-untungan dari lagu itu semua mereka donasi ke komunitas Wayan dan Sinden. Kali ini mereka mau bikin versi Jepang, jadi ya aku translate liriknya. Dan aku minta untuk nyanyikan lagu The Shadow of the Light versi Jepang ini ke seorang jazz singer Jepang bernama Misa. 紡ぐ命舞台の上無限に広がりゆく光の影舞い踊ろう永遠に Recordingnya berjalan sangat lancar. Sebelumnya aku udah translate dalam 3 hari aku selesai translate dari bahasa Jepang dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Dan menurut aku udah bisa bikin terbaik translate-nya, sombongnya. Dan hari itu recordingnya.
Dan recordingnya berjalan sangat lancar dan aku terharu banget lihat chemistry antara Mas Erwin dan juga Misa dan juga Mas Joni yang ada di situ. Masing-masing pihak itu berusaha membuat lagu yang terbaik dan lebih indah. Jadi tujuannya semuanya sama, masing-masing punya pendapat, tapi tujuannya selalu sama. Kita mau bikin lagu dengan terbaik dari hati. Jadi di situ aku bisa merasakan passion dan juga kecintaan terhadap musik dari masing-masing pihak. Dan suasana seperti itu membuat aku sangat bahagia. Dan aku bisa di situ dan bisa bantu bekerja sama dengan mereka adalah sebuah kehormatan bagi saya juga. Aku juga banyak belajar sih dari recording ini. Walaupun aku harus direct nyanyinya si Misa ya, bahasa Jepang. Tapi aku belajar banyak dan kapan-kapan kalau sudah jadi versi Jepang aku mau kasih tahu ke kalian juga di sini. Mungkin suatu hari ada di digital platform atau di YouTube mungkin. Jadi silakan menikmati waktu itu ya. Dan pokoknya aku puas banget dengan recording. Semoga diterima banyak orang dan juga aku dapat kesempatan bekerja sama mereka lagi. Amin. Tanggal 11 April, hari Jumat, aku ketemu teman lamaku waktu di Jogja bernama Prita. Ya, Prita pernah bikin brand batik, brand batik bernama Janing. Dan dulu aku sering minta bantuan untuk bikin kostum aku untuk manggung dan juga MC waktu itu. Itu tahun 2016, 17, 18 itu masih aku bekerja sama dia. Dan dia sekarang udah pindah ke Bali gitu ya. Jadi aku ketemu. Dan terakhir ketemu sebelum pandemi. Jadi setelah berapa tahun? Mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Akhirnya kita ketemu lagi di Jakarta. Jadi kita sharing life story dan keadaan kita berdua sekarang juga gitu ya. Dan dia sekarang buka usaha dan bisnis di Bali. Selalu asik banget bisa ketemu sama teman-teman lama ya, terutama waktu aku masih di Jogja, kenal di Jogja kan mereka tahu Hiroaki Kato versi mahasiswa versi bocah dan aku senang banget karena tari silaturahmi itu nggak putus sampai sekarang gitu. Ya sebenarnya sih jujur aja banyak teman-temanku di Jogja itu udah aku hilang kontak juga, tapi ada orang seperti Prita yang masih mau ketemu dan hubungi aku, itu aku senang banget. Dan sebenarnya aku pengen ketemu sama teman-teman Jogja lagi sih. Ada yang masih di Jogja, ada yang udah di Jakarta. Gitu. Tapi makin kesini makin jarang ketemu. Jadi semoga untuk kedepannya aku bisa ketemu lagi sama teman-teman dari Jogja gitu ya. Dan sama Prita juga semoga tari silaturahminya tetap nggak putus, sukses bisnisnya di Bali. Tanggal 12 April hari Sabtu, aku main bola. Ada International League lawan tim bernama Duit FC. Kebanyakan sebagian besar orang-orang Eropa sih. Ada guru-guru dari Jakarta International School dan segala macam. Hasilnya imbang 1-1 dan tetap kami Jakarta Jepang Club belum kalah dan peringkat 1. Tanggal 13 April hari Minggu, nonton konser Trust Orchestra. Mungkin banyak yang tahu aku pernah nyanyi bersama orkestra ini untuk konser Ghibli dan Makoto Shinkai. Dan aku nyanyi lagu Red Wimps berjudul Sparkle. Dan banyak yang suka. Dan kali ini mereka temanya adalah Harry Potter dan juga beberapa film Magic. Gitu. Jadi ada Lord of the Ring, ada lagu-lagu gamenya juga, game online juga. Tapi pokoknya mereka temanya sebagian besar Harry Potter.
Kayaknya sih untuk berikutnya mereka temanya adalah Disney. Semoga aku bisa tampil sama mereka lagi gitu. Dan mereka hebat banget karena mereka setiap bikin konser selalu ada tiket war, perebutan tiket. Akses ke website aja susah gitu. Mereka bekerja sama BCA, jadi ya mungkin orang BCA tuh bisa, bukan orang BCA, orang yang pakai BCA atau pakai kredit card BCA kalau nggak salah itu bisa akses duluan, tapi tetap aja selalu ada tiket war dan tentu saja sold out. Dan lebih hebatnya lagi, setiap pertunjukan, jadi setiap mereka bikin konser, kan kali ini kan Harry Potter, mereka itu pasti pertunjukannya 4 kali. Sabtu 2 kali, Minggu 2 kali. Jumlahnya 4 kali. Dan 4-empatnya tentu saja sold out dan ada tiket war. Dan setengahnya penonton adalah baru pertama kali nonton Trust. Berarti penonton baru. Jadi penonton lama tentu saja ada. Tentu saja ada. Cuma tetap aja penonton baru juga banyak. Itu sebenarnya susah kan? Penonton lama nonton lagi, itu oke juga. Tapi lebih susah lagi dapat yang penonton baru sebenarnya. Dan Trust Orchestra itu lebih dari setengah. Bahkan kadang-kadang 70%, 80% itu penonton baru. Padahal mereka itu dalam 1 tahun bikin konser yang segede itu di Lotte Shopping Avenue. Satu pertunjukan bisa 2.000 orang yang nonton. Berarti 4 kali 8.000 orang kan yang datang. Setahun 3 kali lah mereka bikin konser kayak gitu. Selalu sold out dan selalu kayak gitu katanya. Hebat sih. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Semoga aku bisa nyanyi bareng Trust lagi. Dan teman-teman semoga suatu hari bisa nonton aku nyanyi dengan orkestra. Dan aku berharap juga, seperti slogannya Trust Orchestra juga, semoga semakin banyak orang merasa dekat sama musik orkestra. Karena di dalam sehari-hari kita jarang dapat kesempatan bisa merasakan langsung sound dari orkestra. Ya, kecuali teman-teman yang main alat musik langsung gitu. Tapi semoga semakin banyak orang yang bisa merasakannya. Suasana konser orkestra itu sungguh luar biasa. Merinding. Oke, sekian. Terima kasih. Ini kegiatanku dalam 1 minggu. Sampai tanggal 13 April hari Minggu. Minggu depannya juga bakal ada banyak momen-momen yang penting dan seru untuk aku, Hiroaki Kato, dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan share, atau subscribe, dan jangan lupa hidupin loncengnya supaya ada notifikasi kalau ada konten baru. Dan satu lagi, jangan lupa nonton podcast aku dan Arina supported by Brands, Hero Talk supported by Brands. Ada episode 1 bersama Arina Epipania, episode 2 bersama Dewi di Lestari. Nanti bakal ada episode 3, episode 4 itu bakal ada bintang tamu Jessica Veranda JKT48 dan juga Samsir Alam, mantan pemain bola profesional dan juga sekarang aktor. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe channel Hiroaki Kato. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Nama saya Hiroaki Kato.